Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Nah, sobat grafting, di video ini ya saya masih akan berbagi tentang bagaimana caranya kita melakukan teknik sambung pucuk pada tanaman durian ya. Teknik dan caranya akan saya bagikan di video ini. Kenapa cara ini sering saya lakukan berulang-ulang? Karena ada beberapa teman kita yang masih mengalami kesulitan, atau beberapa kali mereka mencoba namun sering mengalami kegagalan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya sebelum kita melakukan teknik sambung pucuk pada tanaman durian ini. Yang pertama adalah entres. Entres itu harus kita pilih yang benar-benar berasal dari pohon yang sehat. Kemudian sudah ada calon mata tunas yang akan tumbuh pada ketiak daunnya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin bahwa ketika kita salah mengambil entres itu tingkat kegagalannya akan lebih tinggi ya. Nah, ini kan kelihatannya entresnya sehat ya. Nah, pada video ini nanti akan saya cobakan pada dua batang bawah ya. Itu dengan teknik itu, pertama itu kita gunakan bagian pucuk, entres yang menggunakan bagian pucuk, dan entres yang menggunakan bagian mata tunas, atau hanya kita ambil satu bagian mata tunas saja. Nah, sebenarnya kalau kedua bahan entres ini mana yang lebih berhasil, mana yang kemungkinan besarnya lebih berhasil, itu kalau pengalaman saya itu kemungkinan besarnya akan berhasil itu di bagian pucuk ya. Kenapa? Mungkin ini karena bagian pucuk pada entres itu biasanya banyak mengandung kandungan auksin yang dapat membantu proses pertumbuhan ya, ketimbang di bagian mata tunas seperti ini. Nah, apapun hasilnya itu nanti akan saya bagikan di video ini. Teknik dan caranya tetap akan saya bagikan ke teman-teman semua ya, sehingga nanti teman-teman, khususnya bagi pemula yang baru belajar atau coba-coba itu, untuk mengurangi minimalisir tingkat kegagalan. Nah, untuk rostok atau batang bawahnya ya, itu syarat utama juga harus kondisi sehat ya, sudah subur seperti ini pertumbuhannya. Jangan kita ambil batang bawah yang kondisinya penyakitan atau pertumbuhannya yang tidak subur, karena itu nanti juga akan menghambat pertumbuhan entresnya. Nah, ini penting ya juga diperhatikan oleh teman. Nah, untuk teknik sambung pucuknya itu saya lebih cenderung menggunakan teknik belah seperti ini ya, karena lebih mudah melakukannya, itu lebih mudah, kemudian lebih simpel, dan juga dari beberapa pengalaman itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi ketimbang teknik belah yang lain. Kemudian untuk pisau yang kita gunakan itu apa saja bisa ya, bisa cutter, bisa pisau kulasi, dan juga bisa pisau silet. Namun untuk jenis-jenis yang kecil seperti ini saya anjurkan menggunakan pisau silet yang masih baru dan tajam ya, dan tentunya bebas dari debu dan kotoran ya, karena sedikit pun kotoran yang menempel pada bagian luka atau bekas sayatan itu nanti akan berpengaruh terhadap proses penyatuannya, dan tidak menutup kemungkinan itu akan memperbesar kegagalan ya. Nah, untuk pengikatan, nah ini juga perlu teman-teman perhatikan bahwa untuk pengikatan itu jangan terlalu kuat kita ikat ya, cukup sedang. Yang penting bagaimana entres dan rostok itu dapat menyatu dan tidak goyang, itu saja intinya ya. Karena kalau terlalu kuat bukan tidak mungkin nanti menimbulkan pelukaan ya, dan kalau terlalu kendor bukan tidak mungkin nanti akan goyang ya posisinya. Nah, saya gunakan plastik grafting seperti ini ya, itu lebih mudah dan simpel dan lebih kuat ya ketimbang kita menggunakan plastik atau tali rafia yang lain. Nah, sobat semua, untuk yang rostok ataupun potong bawah yang kedua atau entres yang kedua, itu saya gunakan hanya menggunakan satu mata tunas ya. Tadi kalau di batang pertama itu saya gunakan bagian pucuk
ya. Kemudian untuk yang kedua ini itu saya gunakan hanya menggunakan satu mata tunas. Nah, hal yang perlu sobat perhatikan adalah bahwa tadi di awal sudah sampaikan bahwa entresnya itu harus sudah ada calon mata tunasnya ya, atau istilahnya itu sudah ada mata tunas berasnya. Jadi tunasnya itu udah bakal tumbuh atau bakal ada gitu ya. Ini penting karena nanti itu yang akan mempercepat proses penyatuannya. Nah, setelah kita lakukan penyayatan, itu langsung sesegera mungkin ya kita lakukan penyatuan seperti ini ya. Nah, kita usahakan lagi bahwa entres dengan batang bawah itu besarnya harus sama ya, supaya nanti bagian-bagian kulit batang antara entres dan batang bawahnya itu benar-benar pas ya. Jadi benar-benar ketemu lah istilahnya itu. Karena jika tidak ketemu, kemungkinan besar itu juga nanti akan menyebabkan kegagalan. Kemudian kita lakukan pengikatan ya dengan cara hati-hati ya, jangan sampai nanti terlalu kuat atau terlalu kencang seperti halnya pada proses sambung pucuk pada yang pertama tadi. Sobat semua, sehingga dari beberapa yang saya sampaikan ini bahwa intinya bahwa untuk melakukan proses sambung pucuk itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama yaitu antara entres dan stok itu harus dalam kondisi sehat ya. Kemudian pengambilan mata entres itu harus pas ya, jangan sampai salah. Kemudian peralatan yang kita gunakan itu harus bersih dan steril, bebas dari karat maupun dari kotoran ya, supaya nanti tidak ada artinya tidak sampai mempengaruhi proses penyayatannya. Kemudian perawatan ya, perawatan yang terpenting setelah melakukan sambung pucuk itu adalah yang umum, itu kita lakukan penyungkupan, baik itu menggunakan sungkup plastik maupun menggunakan bekas botol minuman ya, itu bisa kita gunakan. Nah, sobat semua, mungkin demikian video yang bisa saya sampaikan ya pada panduan untuk melakukan teknik sambung pucuk pada tanaman durian ini ya, bahwa intinya bahwa sobat semua harus tetap mencoba ya dan berusaha ya. Kemudian gunakan beberapa teknik yang mana yang paling tepat, itulah nanti yang sobat-sobat semua ulangi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.